Bapa Surgawi, Bapa yang rahmani, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Bapa, seraya menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepadamu. Oleh karena berkat rahmat dan anugerah-Mu, kembali Tuhan sudah boleh tibakan kami pada jam saat ini untuk berhimpun bersama di dalam diskusi Zoom, yang mana kami boleh pakai ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah pertemuan kami ini ya Tuhan, agar melalui pembicaraan, melalui diskusi, melalui pemahaman, kami boleh lebih bertumbuh di dalam iman percaya kami. Rohani kami boleh menjadi lebih dewasa, dan kami boleh lebih belajar mengasihi akan Tuhan, setia, taat, dan dengar-dengaran kepadamu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkatilah Roli yang akan memaparkan atau akan mempresentasikan kebenaran firman-Mu, agar dengan demikian kami boleh bertambah-tambah di dalam hikmat, akal budi, dan pengetahuan, sehingga dengan demikian kami boleh lebih menjadi bijaksana dan berhikmat di dalam memahami akan kebenaran firman. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk teman-teman kami yang belum sempat bergabung atau akan bergabung kemudian. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam berbagai aktivitas dan kegiatan mereka ya Tuhan. Kami teringat kepada saudara kami Yoce Belaka Tuhan, yang saat ini dia terbaring di rumah sakit untuk pemulihan. Biarlah kiranya memberkati perawatan, obat-obatan, agar semuanya boleh berlaku di dalam tuntunan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Ya. Jadi kita akan coba membicarakan bagaimana hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru, sehingga kita bisa lihat keindahan, keajaiban dari firman Tuhan. Lain kali kalau kita langsung ke perjanjian baru, itu kita tidak bisa melihat keindahan dan kehebatan atau maha kuasanya Tuhan. Memang firman Allah ini beda dengan buku-buku yang lain ya. Jadi hubungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kita akan coba baca satu ayat, baru coba di breakdown ke bawah ya. Matius 5 ayat 17. Bunyinya begini. Janganlah kamu menyangka, ini perkataan Tuhan Yesus ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Bahasa Inggris destroy ya, jadi merusak. Tapi ini di sini terjemahkan di bahasa Indonesia, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, di sini Tuhan Yesus bicara bahwa Tuhan Yesus tidak akan meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi itu mewakili semua perjanjian lama. Jadi bukan cuma hukum Taurat ya, semua, karena atau kitab para nabi. Jadi itu menyangkut semua perjanjian lama. Apa sih Taurat itu? Taurat itu biasa orang bilang Taurat itu dari Kejadian sampai dengan Ulangan. Ada 5 kitab ya. Nah, sebenarnya Taurat itu adalah instruksi dari Tuhan agar bangsa Yahudi, bangsa Israel menghidupi dengan taat, kasih kepada Allah dan kepada manusia. Itu sebenarnya Taurat itu. Nah, lain kali Taurat dibilang dari Kejadian sampai Ulangan. Atau lain kali Taurat itu menyangkut 10 hukum Taurat. Jadi instruksi yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk menaati dengan taat dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Itulah hukum Taurat. Yesus adalah figur sentral di dalam
perjanjian lama. Cerita perjanjian lama, Yesus adalah figur sentral. Kalau ada yang bisa membacakan di Lukas 24 ayat 40. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah, itu kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur itu menyangkut Kristus. Itu yang Tuhan Yesus bicara pada waktu kebangkitan Yesus dan menemui murid-muridnya. Nah, itu Tuhan Yesus menyatakan semua kitab Taurat, para nabi, dan Mazmur itu menuju kepada Kristus. Itu sebabnya perjanjian lama adalah Yesus adalah figur sentral di dalam perjanjian lama. Nah, nanti masuk di dalam perjanjian baru. Apa yang direncanakan di dalam perjanjian lama mencapai klimaks di perjanjian baru melalui Yesus Kristus, atau mencapai tujuan yang direncanakan oleh Allah Bapa di dalam perjanjian lama sebagai Kristus sebagai figur sentral, dan akan dinyatakan secara nyata oleh Kristus di dalam perjanjian baru. Jadi selalu perjanjian lama harus menuju kepada Kristus, dan perjanjian baru menerangkan bagaimana tadinya sebagai bayangan di perjanjian baru, di perjanjian lama, akan digenapi oleh Yesus secara nyata. Sebagai contoh ya, di Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Inilah silsilah, kalau bahasa aslinya Biblos Genesios, artinya silsilah dari Alkitab, baru dijelaskan bagaimana Yesus akan muncul di dalam Matius ya. Nah, ini sebenarnya sama kata dipakai di dalam perjanjian lama di Kejadian 2 ayat 4. Sama bunyinya, cuma terjemahan di perjanjian bahasa Indonesia agak lain ya. Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi. Sebenarnya itu Biblos Genesios, artinya silsilah, bukan istilah, silsilah dari kitab suci ini, kejadian yang dimana Tuhan menciptakan itu dengan mudah, hanya berfirman, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Tetapi nanti masuk di Matius 1 ayat 1, bagaimana menerangkan silsilah dari Alkitab yang akan muncul Yesus. Jadi yang pertama itu Tuhan Yesus menciptakan semua dengan mudah, dengan mengucapkan saja, tetapi itu creation ya, recreation untuk ciptaan baru melalui perpanjangnya cerita perjanjian lama dan berakhir kepada Yesus untuk lahir di bumi ini untuk mengadakan creation baru, artinya ciptaan baru. Di perjanjian lama ciptaan begitu mudah dilakukan dengan firman, tetapi begitu jatuh di dalam dosa, untuk menciptakan kembali, yaitu kita menjadi lahir baru melalui nabi, melalui raja, melalui hakim, dan terakhir nanti muncul Yesus untuk menggenapi semua rencana Tuhan di dalam perjanjian lama. Bayangkan, kita akan diciptakan baru, lahir baru itu melalui jarak panjang dengan nabi, rasul, raja, hakim-hakim, terakhir Yesus yang akan datang sebagai anak tunggal Allah untuk menciptakan baru kepada umat yang telah jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena Allah itu tidak bisa
secara sewenang-wenang. Kalau gampangnya kan, oh itu kan Allah, ucapkan saja orang itu bisa lahir baru semua. Tidak bisa. Karena apa? Allah itu adil. Walaupun Allah kasih untuk membebaskan kita dari dosa, tapi tidak bisa mengorbankan keadilan. Oleh karena itu, karena keadilan Allah harus melalui proses panjang. Bayangkan di perjanjian lama, dinyatakan silsilah dari dunia ciptaan, hanya mengucapkan jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Tapi untuk ciptaan baru, yaitu manusia yang jatuh dalam dosa, itu prosesnya panjang. Nah itu gunanya silsilah di Kejadian 2 ayat 4 mengenai kejadian bagaimana Allah menciptakan dengan sangat mudah. Tetapi begitu dimulai dari Matius, bagaimana silsilah akan muncul Yesus, tetapi melalui sejarah panjang, melalui raja, hakim, dan nabi-nabi, itu untuk kreasi baru, melahirkan baru. Bayangkan susah. Karena keadilan Allah tidak bisa dikorbankan. Karena Allah, kasih Allah dan keadilan Allah itu menyatu, tidak bisa terpisah. Kalau kita kan karena manusia itu bisa terpisah. Misalnya Yoga ada 2 anak, yang satu di Washington State, yang satu di Virginia di sini. Bisa aja Yoga lebih mengasihi yang tua di sini, lebih mengasihi yang tua daripada yang. Nah itu kan tidak adil, harusnya kan sama. Tapi manusia bisa terpisah tuh keadilan dan kasih. Sama kayak Yakub ya, dia punya anak 12, tapi dia lebih mengasihi Yusuf dari semua. Akhirnya kan kakak-kakaknya Yusuf sama satu adik ini merencanakan untuk membunuh Yusuf karena iri hati. Jadi Yakub dalam hal ini mengasihi tetapi tidak adil karena lebih mengasihi Yusuf dari. Jadi kalau manusia bisa mengasihi, bisa mengorbankan keadilan. Begitu juga di pemerintahan-pemerintahan. Kalau dia punya kompanyon, dia sangat mengasihi. Kalau yang lawan politik, kalau perlu dia poncet, kan nggak adil kan. Tapi itulah manusia itu, kasih dan keadilan bisa terpisah. Tapi kalau Allah tidak bisa. Karena itu menyatu. Nah, ada dilema di sini. Allah Maha Kasih, Allah Maha Adil. Karena dia Maha Kasih, waktu penciptaan pertama belum jatuh dalam dosa, hanya ucapan. Jadi. Tapi setelah jatuh dalam dosa, ini keadilan untuk dinyatakan, utang harus dibayar karena manusia jatuh dalam dosa. Nah, untuk membayar ini manusia tidak bisa. Bagaimana caranya? Harus diutus Allah itu sendiri melalui Yesus Kristus. Nah, itulah ciptaan baru. Jadi ciptaan di perjanjian lama sangat mudah, tetapi di ciptaan perjanjian baru ini, ciptaan baru, itu pengorbanan yang luar biasa. Nah, kalau kita mengerti ini, baru kita sadar, kalau kita yang dipilih bisa percaya kepada Yesus, ini satu yang luar biasa. Karena gak gampang untuk melahirbarukan kita. Itu harus melalui nabi, harus melalui raja, hakim-hakim. Begitu prosesnya, begitu lama. Dan akhirnya harus dikirim anaknya yang tunggal. Untuk menebus kita, sehingga kita bisa recreation atau hidup yang baru. Bayangkan itu. Nah, itu gunanya kalau kita mengerti perjanjian lama dan perjanjian baru, ternyata
biblikos biblos genesios atau istilahnya kitab suci ini penciptaan muda, tetapi penciptaan kembali itu luar biasa. Nah, kalau kita merasa kita adalah ciptaan baru yang Tuhan Yesus kerjakan, mari kita bersyukur. Mari kita mengapresiasi, bukan hanya ucapan terima kasih, tetapi tindakan yang kita harus lakukan. Nah, itu dari sisi, ada satu lagi ya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya berarti awal terciptanya waktu. Jadi Allah menciptakan waktu. Langit dan bumi itu adalah space ya, ruang. Jadi Allah menciptakan waktu dan ruang pada mulanya. Nah, di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi ini menandakan sambungan yang seperti tadi, yang luar biasa ya. Ciptaan Allah, waktu dan ruang, nanti akan digenapi karena jatuh di dalam dosa, akan digenapi di mana firman itu pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan akan jadi daging atau mengambil bentuk manusia. Nah, itu dua ya dari silsilah kitab suci antara ciptaan pertama dan bagaimana untuk ciptaan kembali itu luar biasa. Baru bagaimana Allah menciptakan ruang dan waktu, tetapi setelah jatuh di dalam dosa akan ditebus oleh Tuhan Yesus yang adalah firman, yang adalah Allah, akan menjadi daging atau mengambil bentuk manusia. Yohanes 1 ayat 14. Nah, itulah hubungan yang erat antara ciptaan pertama dan bagaimana kita diciptakan kembali. Betapa luar biasa lah ya, bahwa kalau kita melihat dan mendengar apa yang sudah dijelaskan, kita boleh mengambil satu pendapat bahwa proses Allah di dalam rancangannya untuk menyelamatkan manusia, dia bertindak dengan dua cara. Ya, satu cara yaitu dia menjadikan langit dan bumi dalam seketika. Ya, katakanlah secara instan melalui firman. Tetapi berbicara tentang rancangan keselamatan manusia, Allah bertindak begitu luar biasa, dan karena dia sudah menjadikan ruang dan waktu, dan Allah menepatinya, melengkapinya dengan masalah waktu. Dan bagi manusia itu adalah merupakan satu proses yang panjang, sehingga keselamatan yang disediakan sebagai anugerah itu boleh tiba di saat kita ini hidup dengan satu rancangan yang begitu luar biasa. Satu pengorbanan, satu proses yang begitu ajaib, dan lebih ajaib lagi dan lebih berharga lagi hidup kita ini, karena ternyata kita yang berada di dalamnya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah, dilayakkan oleh Allah dengan menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak Allah, menerima anugerah. Seringkali kita kurang menghargai anugerah itu karena kita belum merasakan proses yang dijalankan oleh Allah. Ada macam-macam proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin yang lebih berbekas bila mana kita mengalami berbagai-bagai kesulitan,
berbagai-bagai kesukaran, bahkan juga ancaman. Baru barangkali dari situ kita boleh mengerti makna keselamatan itu. Bila mana kita sadar bahwa itu adalah bagian daripada rencana Allah untuk menyelamatkan kita. Seperti ada orang mengatakan bahwa kalau orang tidak pernah merasa sakit, dia kurang menghargai akan kesehatannya. Dia menganggap remeh dengan kesehatannya. Nanti pada saat dia sudah sakit, baru dia merasa bahwa kesehatan itu sangat penting sehingga dia mau taat dan dia mau hati-hati dan dia mau pelihara kesehatannya dengan baik. Tentu saja dengan keselamatan begitu. Bahwa kalau kita sadar betapa berharganya keselamatan itu yang diberikan dianugerahkan kepada kita, tentu kita akan menghargai, kita akan menjaga, kita akan memelihara. Karena betapa ajaibnya Tuhan, bukan saja menyelamatkan kita, tapi memberikan kita peranan, menjadikan kepanjangan tangan daripada Allah untuk mewujudkan rancangan itu kepada mereka yang lain. Sungguh luar biasa apa yang kita boleh pelajari pada saat ini. Ada yang mengenai creation dan recreation. Jadi perjanjian lama digenapi oleh Yesus. Itu yang tadi kita baca Matius 5 ayat 17 ya.